Halo guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. Di video kali ini lanjut lagi tentang trip ke Vietnam. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya ingin share masalah scam apa saja ditemukan di Vietnam. Jadi berdasarkan pengalaman saya juga dan juga pengalaman travelers yang lainnya, saya akan rangkum beberapa scam yang ditemui di Vietnam. Jadi kalian harus lebih hati-hati ketika traveling ke sana. It doesn't mean it's not safe. Vietnam itu safe insya Allah, tapi kita harus tetap berhati-hati ya. Karena kalau misalnya dibandingkan sama Thailand, itu menurut saya lebih safe di Thailand daripada di Vietnam. Tapi yang lebih bagusnya lagi adalah kita tetap waspada. Hati-hati ya. Jadi yang pertama, langsung saja karena memang di situ banyak sekali kayak motor ya, itu pasti banyak juga yang rental motor atau yang pakai ojek. Tapi saya tetap sarankan kalian waspada, hati-hati untuk ketika kalian ngerental motor, karena ada oknum yang ketika kalian rental motor dan dikembalikan terus ada kerusakan, itu ada juga yang minta kerusakan yang tidak kalian buat pada motornya itu diminta kalian yang bayar. Nah, jadi hati-hati jika kalian ingin merental motor. Jadi fotolah fisik motor tersebut, bagian yang damage-nya ya, supaya mereka itu tidak membohongi bahwa damage yang sudah ada terus kalian yang disuruh ganti rugi. Terus yang selanjutnya masih berhubungan sama kendaraan bermotor, itu kalian harus hati-hati yang namanya ojek. Jadi saya di sana sudah ignore. Kalau misalnya ada tukang ojek yang nawarin ojek, itu saya nggak pernah noleh. Karena ojek-ojek baik becak ataupun motor ataupun juga taksi itu sering kali membohongi dengan menaikkan harga yang berkali lipat ya. Dan saya kalau keluar negeri memang antisipasinya saya tidak pernah naik taksi, karena taksi itu rata-rata di Indonesia aja juga ya suka naikin harga, kecuali kalian mesen kayak taksi-taksi online atau ojek online seperti Grab, Gojek. Kalau di sini, kalau di Vietnam itu ada Bi, ada Grab, dan ada GoViet, yaitu Gojeknya di Vietnam. Jadi mendingan kalau ingin ngojek langsung lewat aplikasi saja, karena harganya sudah jelas. Masih masalah transportasi, itu untuk scam di bus misalnya. Nah, saya sendiri sih bisa dibilang ini tuh scam atau bukan ya, tapi saya kiranya scam juga, cuma kan nggak terlalu menguras uang gitu loh. Jadi waktu saya naik bis dari bandara ke pusat kota Ho Chi Minh City, itu sebenarnya harga bisnya itu 5.000, tapi berhubung saya bawa koper, jadi saya nambah 5.000 dong lagi. Kalau tidak pakai masker, kalian akan disuruh beli masker yang harganya 5.000 dong. Jadi kalau misalnya bawa koper dan tidak bawa masker, kalian bakalan disuruh bayar 15.000 dong. Walaupun 15.000 dong itu nggak mahal, sekitar 8.000. Cuma itu bisa dikatakan sebagai scam juga ya. Selanjutnya masih berhubungan dengan kendaraan juga, yaitu tadi koper. Nah, ada traveler yang naik sleeper train ya, kereta api yang ada bangku tidurnya gitu. Itu sebenarnya tidak ada pungutan uang untuk koper. Tapi kalau misalnya kena scam, ada scam yang meminta uang untuk koper, untuk naik kereta atau bis, ya seperti yang saya alami tadi, ataupun naik si sleeper train itu. Jadi kalau ada yang minta uang untuk bayar koper Anda, itu berarti scam. Karena koper itu nggak bayar ya, yang bayar itu cuma orangnya aja. Nah, itu salah satu bentuk scam juga yang perlu dihindari. Copet or jambret. Walaupun saya mendengar kabar kayaknya lebih dahsyat jambret or copet di Kamboja ya daripada di Vietnam, tapi ada beberapa. Cuma lebih hati-hati saja. Kalau saya hidup di Sumatera sudah biasa untuk hati-hati ya, karena banyak sih memang ada kasus-kasus seperti itu. Kayak kalian harus lebih waspada kalau naik motor, jangan pegang HP sembarangan misalnya, atau mengeluarkan dompet sembarangan. Nah, mungkin ada saja yang membuntuti, rampas HP ataupun dompet. Jadi lebih waspada
ketika jalan ataupun berkendaraan motor ya terutama. Selanjutnya ini pedagang asongan. Nah, pedagang asongan ini banyak sekali yang menjadi oknum scammer ya. Salah satunya adalah semir sepatu. Ya, anggap aja ini asongan juga. Nah, jadi misalnya kalian ditawarin semir sepatu terus pakai jasanya, bisa aja kalian diminta uang lebih, suruh bayar yang lebih mahal untuk harga cuman semir sepatu doang. Atau beberapa pedagang asongan tuh kayak pura-puranya baik ya, pura-puranya memfoto, bantuin kita foto-foto, terus bantuin kita menunjukkan arah gitu. Jadi pokoknya kalau ada pedagang asongan yang kayak gitu tuh cuekin aja. Bukan berarti kita tidak mau berbagi, tapi banyak oknum ya teman-teman. Contohnya si semir sepatu, nggak tahu dia pedagang apa. Kayak saya tuh tiba-tiba jalan kan, ada yang membuntuti kayak gitu loh. Kita tuh sampai lari-lari biar mereka, si bapak itu tuh jauh dari kita. Dia tuh kayak jual-jual apa ya, baterai apa segala macam yang elektronik itu loh. Terus tuh kayak ngajak ngomong kayak, ya kan ngeri aja gitu, kayak beberapa meter sempat diikutin di belakangnya. Terus ketika dicuekin, kita udah agak jauh, barulah si orang itu tidak mengikuti lagi. Nah, yang pedagang satu lagi itu juga pedagang buah sama pedagang es kelapa muda ya. Pernah mau jalan ke Independent Palace, itu kan saya lewatnya di belakang, sama petugas yang di belakang Independent Palace itu nggak boleh lewat gerbang belakang. Jadi kita kan muter. Nah, ketika on the way menuju ke gerbang depan itu ada tiba-tiba aja nongol si pedagang es kelapa muda ini. Dan dia tuh kayak pura-pura mendahului kita dan pura-puranya baik, nunjukin ini loh arahnya ke situ, gini. Cuma kan sudah curiga gitu. Udah banyak baca-baca artikel ya, kalau nggak boleh sembarangan menerima kebaikan orang intinya. Sampai-sampai saya waktu lewat ke pedagang buah tuh kan ada yang jual nanas ya, itu tuh sampai pengen beli tapi takut nanti harganya digenjot gitu ya, jadi nggak jadi. Beda sama di Thailand itu di pinggir jalan banyak yang jual es, yang jual buah, cuma kan memang sudah ada harganya jadi lebih jelas, misalnya kan 20 baht 40 baht, jadi sudah jelas berapa harganya. So far lebih safe Thailand ya kalau masalah scamnya, cuma tetap hati-hati aja sih. Masih di pedagang asongan, ini ada yang cerita kalau di Hanoi itu kan ada ibu-ibu yang jualan donat. Nah, jadi kayaknya pura-puranya tuh donat tuh free, silahkan cicipi gitu. Dan akhirnya itu juga bakalan nyuruh beli dan minta duit. Itu ujung-ujungnya. Next, masih berhubungan sama pedagang. Kalau kita mau beli, nggak terlepas di bentar market yang besar itu ya, hati-hati saja dengan scam. Mereka itu kayak model-model pedagangnya ya, model-modelnya kayak mulut manis, pas kita datang tuh ramah banget gitu. Pas kita nawar tuh dia sewot, ujung-ujungnya ya dikasih juga nawar. Ada yang marah ketika tawarannya tuh terlalu rendah kayak gitu. Waktu itu saya dikasih kursi tapi saya nggak mau duduk, saya udah tahu sih sifatnya gimana, jadi sosok manis. Please sit down please gitu. Saya nggak mau sit down karena saya nggak mau kena marah. Saya nggak jadi beli, dan iya bener mereka marah. Agak horor ya pedagang di situ emang. Next adalah SIM card. Nah, untuk SIM card kalau saya sih sudah beli dari Indonesia. Saya beli di G-Travel SIM card ya, itu cuman paket internet doang, cuman paket data aja. Jadi waktu sampai Vietnam saya nggak beli SIM card baik di bandara ataupun di kios. Nah, biasanya yang suka ada scam itu di kios ya, udah harganya lumayan, terus katanya tuh berapa hari tuh udah nggak aktif. Jadi mendingan kalau saya itu persiapannya beli di Indonesia aja. Nanti ketika di Vietnam itu biasanya dipasang dan langsung aktif internetnya. Ya, jadi itu beberapa scam yang harus dihindari ketika kalian traveling ke Vietnam ya. Di negara-negara lain pun juga sama, harus hati-hati karena ya di Indonesia itu kan juga banyak scamnya. Dan so far kalau di Indonesia, kota yang masih banyak orang jujurnya itu di Yogyakarta. Ya, saya salut sama orang Jogja, masih banyak yang baik, membantu tapi tidak
pamrih ya. Waktu terakhir kemarin saya ya bulan 7 saya ke Jogja, dan it still happens, orang Jogja masih jujur minta tolong fotoin tapi nggak dibayar. Terus ada juga yang nyelamatin, kayak membawa saya lewat TPR gitu, TPR tapi akhirnya kan nggak bayar. Just kayak gitu aja gitu loh, orang Jogja tuh masih jujur. Mungkin saya belum pernah ke kota lain yang orangnya jujur-jujur, tapi so far kalau menurut pengalaman saya sih, untuk turis spot terkenal orangnya jujur-jujur itu masih di Yogyakarta. So that's all teman-teman, sharing saya. Mungkin ada yang punya pengalaman pernah di scam, atau teman-temannya ada pengalaman lain tentang scammer di Vietnam, bisa sharing saja di kolom komentar. See you in the next video.